Sama siapa kenalin? Sama Delu. Delu. Delu teh lamun disunakeun gede hulu sia teh. Betul. Ya kan? Betul. Delu kalau disunakeun gede hulu. Kalau dulu kan nama Delu itu Gilet. Ulet. Oh iya, ulet jambu. Ulet jambu. Nah, ulet delu, ya kan? Ya kan? Ulet gede hulu. Tapi ini mah delu bukan gede hulunya, tapi isi hulunya. Ya, isi kepalanya. Orang Sunda itu kalau gede hulu tuh sombong. Ya kan kepalanya gede, isinya kosong. Kalau ini kepalanya kecil, isinya padat. Waduh, ya tangannya juga padat. Jadi Om nekunin seni tato. Suka aja sih Pak. Suka. Terus ada studio juga kan di Piercing Indonesia, ada studio tato. Tapi kalau untuk nato untuk orang lain ya lebih ke Buat sendiri aja. Tapi nggak pernah bikin buat orang lain. Pernah cuma hanya sebatas karena untuk dia yang pengen gitu. Nah, ini kostum Om ini kostum apa nih? Cuma apa? Ya kostum seharian aja. Bukan, ini hidung. Piercing. Ini apa nih, kebudayaan mana? Kalau piercing sih itu emang dari kita juga emang di Mentawai kan, emang tato yang paling tertua itu kan di Mentawai. Oh, jadi seluruh tato itu adalah kebudayaan Indonesia. Iya, kebudayaan. Dan bahkan Asli Indonesia. Ya, sudah dibukukan bahwa tato tertua itu berasal dari Indonesia, yaitu di Mentawai. Kalau dulu orang bikin tato bahannya apa? Dia berasal dari kayak getah-getah sama kelapa, ya, tempurung kelapa. Kayak apa dari cumi itu, kayak tinta-tinta cumi segala macam. Nah itu tuh dia bisa digunakan untuk tato kalau dulu. Di bahan-bahannya alami. Kalau sekarang udah modern, udah bahannya apa? Tinta-tinta yang memang untuk kulit gitu. Udah ada peruntukannya. Gitu, kan kulitnya udah bagus, ngapain ditemin gambarin lagi? Biar lebih bagus. Oh, lebih bagus. Biar lebih bagus. Sudut pandang seni. Iya. Seni yang Om miliki. Iya, betul. Dan kita harus menghargai. Kalau ini telinga? Ini piercing, namanya kalau kayak dibesarkan gini udah. Ini kebudayaan mana? Kalimantan kan gini ya? Ada yang kuping panjang Kalimantan kuping panjang kan ada kan? Kalimantan gitu. Jadi Om ngambil dari mana itu? dari Kalimantan. Kalimantan juga. Itu, jadi, bukan Indian. Bukan. Amerika. Bukan. Karena ya kita di Kalimantan ada yang namanya kuping panjang gitu. Ini kayak kan semacam membudayakan kebudayaan di Indonesia. Sebentar dulu, ayah lagi ngomong. Kalau orang Sunda dulu orang kaya pakai giginya emas, ya. Nah, Om setengah kaya mah apa tuh? Kalau ini bukan makan, ada emas tuh nggak terlalu harus gold. Karena ada emas putih. Emas putih. Ya, tapi ada emas hitam manis. Emas itu malah. Ya, emas hitam manis. Mas Joko. Oh iya, emas. Nah, gigi itu apa bahannya? Ini bahannya silver. Iya. Jadi berarti kalau kayak gini kan emang dari dulu juga kayak orang tua pernah ngeliat di nenek kita gitu. Saya punya nenek giginya itu emas gitu. Oh, emas. Ya. Tapi kan kayak orang tuh kadang-kadang suka malu gitu kan ngeliat kayak gigi emas segala macam. Tapi justru sekarang malah banyak jadi style gitu. Oh, sekarang jadi style. Ya. Rambut mana nih? Kalau rambut ini di Jamaika, tapi di Indonesia juga punya. Mana rambut gini, mana Indonesia? Di Dieng. Oh, Dieng. Dieng Rambutnya itu gini. ada apa disebutnya di sana ada anak gembel. Anak gembel. Iya, makan cuma disebutnya gimbal gitu. Oh, gimbal. Yang gimbal kan di itu ada ya, Ambon gimbal. Tapi kalau Maluku. Iya, tapi kalau yang Gimbal. yang nature itu, yang nature yang memang ketika dari lahir tiba-tiba pas dia tumbuh gitu, anaknya tumbuh itu tuh langsung ngegimbal itu di Dieng. Oh, ini Dieng. Jadi ini Dieng. Ini kebudayaan Dieng. Kalau disebut gimbal kebudayaan Dieng gitu. Cuma kalau ini kan dibuat, kalau Dieng itu emang natural. Nah kalau dibuat tidak sama kayak teman-teman di Jamaika kayak gitu. Kan kalau dandanan model gini, ya kan, kalau dapetin jodoh orang Indonesia suka agak susah. Ya makanya Biasa gini loh. Kan orang Indonesia itu senengnya bajunya yang kayak gini, pakai kacamata, ya kan? Iya. Rambutnya diiniin, dirapiin, pakai minyak rambut, sepatunya mengkilat. Pokoknya orang perempuan Indonesia senengnya yang rapi banget gitu loh. Bukan berarti nyontohin saya. Iya. Saya mah kebetulan aja. Biasa juga belebuk. Nah, tapi kebiasaannya gini-gini, orang luar. iya. Pernah nggak ditaksir sama orang luar negeri? Banyak. Aku Om.
Iya pernah, mantan istri orang Australia juga Pak. Oh, mantan istri orang Australia. Ya apa lahir di Perth terus tinggal di Brisbane. Cuma pas kemarin pandemi udah pisah. Nikah sama orang Australia berapa tahun? 3 tahun. Berapa kali nikah Om? Baru 1 itu. Sama orang Australia aja? Janda apa perawan waktu itu dapetnya? Masih single. Wah, gaya. Kalau orang Indonesia mah nggak bilang single, janda apa perawan, kan? Karena apa ya? Kalau di sana itu kan Pak tidak melihat seseorang itu dari look sih, dari bentukannya, dari perwujudannya, tapi lebih ke si orang ini Hati. Gimana dia Nyenengin nggak? Nah, gitu. Bikin nyaman nggak? Betul Bang. Sama nah sekarang bisa apa sih? nih, Kang Delu sama orang Australianya bikin nyaman nggak? Ya, kalau tidak nyaman sebenarnya kan ada plus minus. Kalau tidak nyaman mungkin tidak akan pernah menikah. Nikahnya berapa tahun? 3 tahun. Pecah kenapa? Pecah kongsi. Pandeminya kelamaan. Emang nikahnya dikasih surat? Enggak, resmi di sini. Resmi. Di Cilengsi, di Cilengsi Bogor, di KUA segala macam. Terus Dia masuk Islam? Masuk Islam. Kok masuk Islam? Karena kan kalau nikah agamanya Islam? Islam. Oh. Dia mualaf, jadi dia akhirnya mualaf. Jadi syahadat. Iya. Cuman nggak disunat karena perempuan. enggak. Nah, itu Islam. Terus kemudian nikah sama Om. Kenapa sampai kalian berdua berpisah? Oh, pura-pura nanya begitu. Pandemiknya itu kelamaan Pak. Jadi setelah nikah sempat Pandemik? Iya pandemik. Terus kita tuh nggak tahu pandemik itu selesainya kapan. Jadi kayak awal mula sebulan, 2 bulan, setengah tahun kita masih aman dengan komunikasi lancar gitu. Karena pas 1 bulan sebelum pandemik itu dia ke Australia, saya tinggal di sini dulu. Saya bilang setelah Idul Fitri saya nyusul ke sana. Oh, Tapi dia tinggal Australia. ya, Itu di Australianya di kampung naon Om kira-kira? di RT 2. Dia kalau di Australia itu ada nama kampung kayak Indonesia tuh misalnya kampung Bojong Soang, RT 12, RW 03 gitu kan. Dia di Kabolcur, kalau kampung itu Kabolcur namanya tuh di Nama Kabolcur tuh kampung. Iya, Nama kampungnya Kabolcur. Ada nggak di Australia itu kayak di kita ada kampung, ada desa, ada kecamatan? Nggak. Lebih ke Distrik. Ada distrik. Distrik. Sama jalan. Distrik itu jalan. Iya. Di distrik misalnya nanti Kabolcur. Iya. Nah kemudian nanti jalan. Iya. Aduh. Jalan. Ini ya pengen jalan-jalan, nunggu jaket. Nanti jalan-jalan, nunggu jaket dulu. Oh, distrik. Dikira di situ ada ketua RT-nya gitu yang bisa dihubungi. Soalnya kemarin saya harusnya pergi ke Australia. Cuma Ya, harus pergi ke Australia. Tetapi memang karena tidak ada ongkosnya. Iya. Jaketnya dulu, udah jaket oke baru jalan. Oke. Wah, Om Delu yang tiktokan. tiktokan sama Om Delu, gitu. Hei. Awas. Iya. Gak mau sana lagi. Oke. Bertahan 3 tahun. Karena dia di sana, Om di sana, akhirnya lama Komunikasinya tidak putus. komunikasinya- Komunikasi bisa jalan via Iya. WA. Tapi kan makin lama ternyata kan semakin jenuh kan yang tadinya sehari itu bisa chattingan, video callan sering gitu, makin kesini kayak kabar aja sehari juga paling sekali dan ya udah gitu. Nah kalau orang luar negeri kalau sudah jenuh nggak ada kabar, lost. Enggak juga, kita selalu ada komunikasi. Intinya kayak open relationship kita memang ya jadi mau gimana? Untuk dia satu sama lain saling terbuka. Iya. Kita mau gimana, habis itu kita udahan. Iya. Nggak pas ya kayak orang Indonesia gitu. Ada, pasti ada. Tapi nggak yang kayak orang Indonesia. Oh, kamu juga enggak. Biasa aja. Orang di Jadi sana biasa. kalau berpisah, kalau tidak suka, sudah tidak suka ya sudah Ngomong. berpisah. Terus Aku ngomong. sudah tidak suka kamu. Dan Kita sampai di sini. iya, dan nggak sesulit yang di sini, Bang. Di sini. Kalau di sini kok kayak misalnya kita cerai ya, kelak. Nanti dulu. Papa aku tidak akan setuju. Kalau cerai Karena culture. Iya. Kalau di sini kayak Kerabatan. lebih ke Di sana kan individual. antara kita berdua aja gitu. Iya, kan di sana individual. Orang menikah adalah pilihan personal. Betul.
Kalau di kita kan menikah bukan hanya pilihan personal, tapi pilihan komunal, pilihan keluarga. Iya. Ya kan? Kalau keluarga setuju baru. Jadi kalau di kita cerai nanti keluarganya ikut semua, Iya. mengomentari, gitu loh. Bahkan sebelum cerai, masih baru jadian aja kan langsung dikomentarin. Pasangan kamu kok gitu banget sih? Mana kawin jeung nu kieu sih? Gitu kan? Oh misalnya kawin sama orang Indonesia, Iya. kawin aja orang Purwakarta jeung orang Gurudug gitu. Misalnya aja orang Subang, orang Baksio. Pasti ilungna teh kitu. Ai maneh teu salah itu boga boga salah gitu model dia. Nanti kemudian uaknya ngomong, Iya. kakeknya ngomong, neneknya, tetangga sekampung si eta apa-apa teuing nasibna. Tapi beda cerita kalau misalkan, nah ini ada kunci mobilnya, Kawin ini ada kunci rumahnya, ini ada itu eta mah beda lagi. terus loba nyumbang ke sana kemari ya. Nanti diomongin walaupun penampilannya begitu dia mah dermawan, orang nate bagus. Jadi di Indonesia mah ukurannya baik dan buruknya manusia. Dari Pertama penampilan. Oh iya. Yang kedua pemberian. Om kalau Om bisa tuh sama orang Australia. Ayah bagi gonong gini tuh Om. Tanah nu dibagikeun Om kayaknya. Gonong Dulu gini. sih karena memang punya kayak sempat beli sesuatu barang gitu ya. Ah. Jadi adalah Ya. kita jual aja dan udah gitu aja sih, karena Gitu emang itu aja. hasil bareng gitu, dan bukan yang kayak wah karena ini atas nama saya ini nggak mau, enggak. Om nggak bagi sawah yang sebelah mana bagian sawah Pengen gitu. tadinya kan yang di belakang rumah tuh pengen dikasihin buat dia. Heeh. Nah, cuma dianya nggak mau karena emang bukan tanah dia, bukan tanah enggak gitu. Iya. Jadi- Tadinya sama Om itu kalau begininya mau dikasih tanah di belakang rumah. Tapi pas mau dikasih sertifikatnya atas sama orang. Jadi nggak jadi. Nggak jadi loh. Kalau sapi yang di Australia Om, kumaha sapi yang di Australia kan puluhan ribu itu Om. Iya tahu Pak. Limosin Om, gede Om. Nggak dibawa ke sini. Kan bisa ngisi kandang saya. Pengennya sih begitu waktu dibawa Pak. Heeh, Ini tapi- minimalnya dijual lah gitu lah. Oh, sapi di Australia tapi ngangkutnya harus pakai ojek. Gojeknya nggak sanggup pun buat sapi di Australia. Nggak sanggup lagi pula, bukan punya dia, sapinya punya orang, jadi ulah. Jadi nggak ada yang digonok gini ini segala macam, karena lebih ke ya udah apa pengen ini ya udah kita jual bareng-bareng, nah kasih gitu. Terus lah sakit tuh ya. Mungkin kalau beda cerita kalau misalkan kita punya anak, tapi kan nggak ada anak juga, jadi cinta kita cukup sampai di sini. kayak gitu. Tapi Om kan memang ganteng Om Dewi, bisa Waduh. Saya aja belum pernah ditaksir sama orang Australia Om. Itu masalahnya kalau ditaksir sama orang Australia itu ada yang tidak sanggup dari diri saya. Apa? Bukan dia hidupnya bukan ngomong naik dengan Udah juga sama belajar Pak, cuma ternyata untuk mengenal dunia itu tidak hanya dari baca gitu. Ternyata juga selain baca ada juga yang namanya bahasa. bahasa. Ketika kita bisa berbahasa yang orang lain bisa gitu, ataupun kayak bahasa internasional, oh kita juga bisa mengenal dunia dari bahasa ini. Ayo. Naik motor mau? Ayahnya bawa motor. Naik motornya pakai sepatu naik motor. Oke itu naik motor. Oke cus naik motor, sepatu. Oke naik motor. Wah, gitu. Jadi saya kalau sama orang luar negeri sanggup hanya menyatakannya saja Om, I love you. Itu aja. Tadi itu nak bingung memang Ketika dibalas, laki-laki jawabannya. Jadi Om udah lancar dong. Ya udah Pak. Pergaulan Australia. Jadi kalau saya sama Australia Om baru sanggup menaklukkan sapinya saja. Saya limosin gitu, saya kandangin sapi-sapi Australia gitu. Kandang ada, tapi kalau ke wanitanya saya tidak sanggup, Om lebih tinggi dari saya lah. Enggak lah. Ya kadang-kadang orang tuh lihatnya gitu, cuma ngelihat dari sisi ya luarnya aja Pak. Tapi buat teman-teman di luar sana malah mereka tidak pernah memikirkan tentang looknya. Jadi pikir yang tadi Yang Australia kan luarnya bagus, ya dalamnya bagus ya. kan boxing dong. Ah ya, waduh, ada nih aula. Ini vokalis saya Om.
MT9. Wah, siapa deh? Harus kenal dong. Itu tuh antek-anteknya Kang Iman gitu. Oh iya benar, antek-anteknya Kang Imam kenal aja. Senior saya itu. Dia senior. Di kampus. Ini vokalis saya Om. Dia kalau di atas panggung kayak jatuh cinta sama saya. Waduh. Kenapa kalau di atas panggung kayak jatuh cinta sama saya? Karena urusannya nanti kalau selesai panggung kalau nggak jatuh cinta nggak ditransfer. Begitu selesai di pantai cintanya hilang lagi kalau dia normal lagi aja pada pacarnya. Cinta proyek. Benar. Dia mah contoh proyek. Ya, dia hanya cinta pada panggungan saya. Ada uang abang saya, nggak ada uang abang dibuat. Wah. Nggak gitu juga sih Oh, konsepnya. enggak gitu. Oh, jadi orang-orang Kang Iman kenal lah. Karena- Om asli Bandung. Asli Bogor, cuma dulu lama di Bandung pas kuliah di SSI. Cuma karena Kang Iman tuh senior Pernah kuliah nah STSI. D3-nya seni rupa, S1-nya sempat di teater terus pindah ke film. Nah, film. Saya film tuh hampir tiap hari Om nonton. Sekarang di Bali ngapain? Di Bali ada bisnis sih, jadi ada Piercing Indonesia itu studio tato sama piercing. Di mana tuh? Ada kalau di Bali ada 2 cabang di Kute sama di Camu. Yang ngerjain siapa? Ada karyawan. Karyawan. Ah, Itu yang jalan. ya, cukup Waktu sebagai- pandemi sepi dong. sepi tapi karena ada beberapa cabang jadi Ada jalan. semua. Iya. Sekarang udah rame lagi. Udah lumayan. Waktu kemarin G20 rame. Enggak juga karena justru malah agak ribet. Oh, karena pengamanan segala macam orang yang susah. jalan-jalannya ditutup Dan segala macam. nawarin gitu. Siapa yang mau tato? Barangkali Joe Biden mungkin mau di piercing atau ditato di Bali gitu. Gitu. Sekarang enjoy saja, relax saja, ketemulah sama dia. Iya, kalau sama Paula kan sempat suka sama di rumah Babe. Rumah Babe. Sudah, karena masih senang bermotor-motoran. Oh, naik motor. Om naik motor apa? Oh, kalau sekarang sih Vespa. Vespa. Mau Saya juga naik Vespa. Vespa. Ini sekarang kita mau naik Vespa. Oh. Tapi Vespa ya biar bisa bawa anak. Ada sih, motor tuanya ada DKW apa rumah. Om umur ada 75? Umur Ah, 75 ada. 35. Waduh, 75 banyak banget. Tapi ada satu hal sih Pak, saya pengen nyampein sama Bapak tuh terima kasih. Apa yang terima kasih sama saya? Apa ngangkat Egi sebagai anak. Oh iya. Ya karena dulu kan waktu pas awal Egi yang dibully segala macam sampai yang dulu berusaha untuk bagaimana caranya ini anak harus bisa apa ya bangkit lah karena kan pasti kena shock Iya, kayak gitu shock. segala macam. Jadi ketika pas hal itu viral, ramai segala macam terus bapak angkat sebagai anak itu buat saya kayak wah. Dia lagi disantriin dulu Om. Karena kemarin tuh waktu di Lembur, nanti saya juga suruh libur sama dia, nanti pas libur suruh libur. Karena tuh di Lembur Pangkuan itu banyak kriminal aja Om. Kalau saya sih nggak ada problem. Yang problem itu kan almarhum Pak Nurdin ya, kolamnya dibedakan Om. Itu gantian. Gitu loh. Ada tukang ojek, HP-nya dipecahin gitu loh. Ya udah harus diinikan dulu kan, di kelasnya juga ganggu orang. Tapi biasanya sepengetahuan saya, anak-anak seperti itu kalau sudah besar sudah sukses. Amin, amin. Karena saya juga ngeliat bahwa Egi itu bukan anaknya idiot, tapi Oh iya. memang super aktif. Oh cerdas Om. Kurang-kurangnya kita mengawasi, kita bisa terkelabui oleh gaya sinetron dia Om. Iya, pintar actingnya. Pinter actingnya pinter, kayaknya pernah belajar sama Om Delu deh. Tapi kalau Om Delu mah dia hidup apa adanya. Nih, kan? Jangan suka menilai orang dari penampilan, nilailah orang dari perbuatan. Wah, Kalau ada maksudnya mengatakan bahwa unsur makola wala tansur makola. apa artinya? Jangan pernah melihat seseorang itu dari penampilan, tapi lihat dari apa isi pembicaraan. Oh iya. Nah, kalau bicara isi pembicaraan, itu bedanya kita sama orang luar. Kenapa? Kalau orang Jepang kan sedikit bicara banyak bekerja, ya kan? Kalau orang India, ya kan, banyak bicara banyak bekerja. Kalau kita Om, ya kan, yang dibicarakan sama yang dikerjakan beda.
Banyak bicara sedikit bekerja. Oh iya, iya. Enggak, kita bukan om. Kalau kita gitu kan, kalau kita lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Ya itu mah huroi enggak. Orang Indonesia juga hebat kok. Hari ini Indonesia sudah sejajar dengan negara-negara maju. Tinggal kita jangan merasa rendah diri ya om ya. Apalagi dengan adanya G20 kemarin kan. Oh, kita sangat sederajat dan kita jangan selalu merasa rendah diri om. Saya mah jujur, selamat sama om. Selama ini selalu dipersepsikan oleh perempuan Indonesia selalu senang sama bule. So, banyakkan artis-artis kan bicarain seolah-olah bule teh hebat, kaya, pinter. Padahal di Inggris juga, di Australia juga sama. Ada yang bule tidak naik kelas. Ya kan? Ada bule yang jadi gelandangan juga ada. Iya kan? Ini penting, selalu menganggap perempuan Indonesia pengen dapetin bule. Dia bulenya ditaklukin. Ya kan? Bule ditaklukin sama dia. Dia bisa dapetin bule. Kalau saya baru bisa dapetin munding bule. Ketika dulu kita dijajah sama orang luar, om dulu tuh balas dendam ya. Pakai jajah incuna, dia nyeri hati gitu. Oh jangan, itu enggak. Kalau persoalan dengan bule, persoalan cinta, persoalan kasih sayang. Betul. Ketika satu visi, satu cinta bersama. Ketika sudah tidak satu visi, tidak satu cinta, berpisah, tapi tidak ribut. Betul. Betul. Lagi pula sekarang tuh kan orang udah kayak melihat tato segala macam udah nggak yang terlalu kayak dulu gitu kan. Sekarang artis-artis bertato, sekarang bahkan orang-orang penting juga banyak yang bertato. Selagi masih bisa berprestasi, ya kenapa tidak disejajarkan, jangan selalu dibeda-bedakan. Nah, mungkin kalau zaman dulu, zamannya Orde Baru dulu, Iya. Iya nggak identik, karena nomor 2 kan pernah ada Petrus. Iya. Waktu zaman Petrus itu rata-rata yang ditembak tuh bertato. Akhirnya orang bertato sudah dibersihkan, takut ditembak. Oh enggak, sekarang tato seni. Nama asli om teh saha? nama asli Jaka. Jaka naon? Jaka Restiatno. Jaka Restiatno. Kelahiran? Cilengsi Bogor. Cileungsi Bogor. Cileungsi om, bukan Cileungsi. Cilengsi. Cileungsi. Cileungsi. Salam dari Jaka. Jangan lupa kalau ke Bali mampir ke studio Piercing Indonesia. Di mana tempatnya? Piercing Indonesia ada di Kute sama di Canggu. Oke, Kute, saya mah sudah punya Kute di Lembur Pakuan. Namanya Kute Kuta Jaga Rasa. Itu juga Kute. Kalau di Purwakarta sama Karawang ada 2 Kute. Kute Waringin sama Kute Tandingan. Satu dulu dong. Siap? Ajak jalan-jalan anak dulu. Siap. Ayo, naik motor. Siap.